Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kalau ngomongin pajak buat orang kaya, suasananya langsung panas? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas akar perdebatannya. Sebuah pertarungan ideologi yang suka nggak suka bakal nentuin arah ekonomi kita ke depan. Oke, kita mulai dengan kutipan yang seru ini. Metafora ini langsung nancep kan? Ini langsung bawa kita ke jantung argumen dari satu pihak, kekuatan ekonomi yang sesungguhnya itu bukan datang dari atas, tapi justru dari tengah, dari kita-kita ini. Jadi, kita akan lihat 5 arena pertempuran utama dalam adu gagasan ini, biar kita paham betul setiap sudut pandangnya. Nah, semua perdebatan ini tuh akarnya cuma satu. Ada dua filosofi ekonomi yang beda banget tentang cara terbaik buat bikin kue ekonomi jadi lebih besar buat semua. Jadi pertarungan intinya tuh di sini. Pilih mana? Kita siram rumputnya, kasih kekuatan ke kelas menengah, biar tumbuh dari bawah, atau kita siram puncak pohonnya, yaitu para investor, dengan harapan nanti buahnya bakal jatuh dan bisa dinikmati semua orang. Dua-duanya punya logika, tapi mana yang beneran bikin kebun ekonomi kita subur? Arena pertama, siapa sih sebetulnya mesin utama yang menciptakan lapangan pekerjaan di ekonomi kita? Nah, ini dia tesis utama dari kubu pajaki orang kaya. Gampang banget logikanya. Coba bayangin, pabrik mobil super mewah. Pemiliknya bisa aja triliuner. Tapi kalau nggak ada yang beli mobilnya, ya pabrik itu nggak bakal rekrut karyawan baru kan? Intinya, permintaan adalah raja. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Pendukung teori ini nunjukin data. Lihat deh, angka pengangguran di Amerika 4,6%. Di November 2025, itu yang tertinggi sejak 2021. Ini terjadi justru setelah ada pemotongan pajak buat orang kaya. Jadi pertanyaannya simpel banget. Katanya kalau orang kaya makin kaya, lapangan kerja bakal kebuka. Lah, buktinya mana? Tapi, tunggu dulu. Ada serangan balik yang nggak kalah kuat. Di sini fokusnya digeser. Oke, konsumsi itu penting, ibaratnya bahan bakar. Tapi bahan bakar nggak akan ada gunanya tanpa mesin. Nah, mesin ekonomi itu, kata mereka, adalah modal untuk investasi. Untuk bikin pabrik baru, teknologi baru, riset baru. Ini resiko yang beneran ada. Coba bayangin semua orang tiba-tiba punya banyak uang buat nonton konser band idola. Tapi, kursinya kan terbatas. Apa yang terjadi? Harga tiketnya pasti meroket. Nah, itulah inflasi dalam bentuknya yang paling sederhana. Permintaan banyak, barangnya segitu-gitu aja. Oke, kita pindah ke arena berikutnya. Ini nih yang paling bikin pusing para pembuat kebijakan. Kalau pajaknya ketinggian, apa ya nanti modal dan inovasi malah kabur ke negara lain? Ini argumen yang logis banget dan agak dingin. Modal itu nggak punya KTP, nggak punya loyalitas. Dia cuma cari untung paling besar. Kalau di satu negara pajaknya nggak bersahabat, ya para inovator dan investor tinggal cari rumah baru yang lebih ramah. Sesimpel itu. Tapi ada jawabannya. Katanya, modal kabur itu bukan takdir. Itu masalah yang bisa diatur. Gimana caranya? Ya dengan kebijakan yang cerdas. Ibarat air, jangan dibiarin bocor. Tapi kita bangun bendungan yang kuat, misalnya dengan pajak keluar buat aset yang mau dibawa kabur. Dan ternyata ini bukan cuma angan-angan. Coba kita lihat data dari negara-negara berkembang lainnya. Brazil, India, Afrika Selatan, mereka semua pernah naikin pajak modal. Hasilnya, apa uangnya pada kabur semua? Ternyata nggak juga. Kalaupun ada yang keluar, jumlahnya kecil dan nggak sampai bikin ekonomi kolaps. Ini seolah-olah nunjukin kalau ekonomi itu sebenarnya lebih kuat dari yang kita kira buat nahan kenaikan pajak. Oke, anggaplah pajaknya berhasil ditarik. Pertanyaan berikutnya yang krusial banget. Pemerintah bisa nggak sih pakai uang itu dengan benar? Nah, ini perdebatan soal efisiensi dan yang paling penting, kepercayaan. Disinilah keraguan besar muncul. Ada yang berpendapat, uang kalau dipegang swasta, biarpun tujuannya serakah buat cari untung, tapi dialokasikan secara efisien. Nah, kalau uangnya dipegang pemerintah, wah, katanya sering hilang di korupsi atau dipakai buat proyek nggak jelas demi kepentingan politik. Ibaratnya masuk ke ember yang bocor. Tapi ada juga pandangan yang lebih optimis, yang ngandalin teknologi. Menurut mereka, korupsi dan boros itu bukan takdirnya pemerintah. Itu cuma bug dalam sistem yang bisa diperbaiki. Solusinya, pakai alat canggih kayak blockchain biar semuanya transparan. Bukan lagi mindahin air ke ember bocor, tapi kita ganti embernya jadi tangki super canggih yang anti bocor. Dan ini bukan cuma ide di awang-awang loh, ada langkah-langkah konkret yang diusulkan.
Mulai dari audit pajak yang transparan pakai blockchain, potong kebocoran sampai 25%, dan yang terakhir, perkuat lembaga anti korupsi. Dengan cara ini, ember pemerintah yang bocor tadi bisa diubah jadi tangki yang amanah. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kita akan coba simpulkan semua perdebatan tadi pakai metafora-metafora paling kuat yang udah kita bahas. Biar kita bisa lihat pilihan akhir apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadi, semua perdebatan rumit tadi sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 4 pilihan ini. Soal strategi, ini seperti memilih antara makan benih yang seharusnya kita tanam atau justru menyebar pupuk organik yang menyuburkan semuanya. Soal resiko, ini soal percaya sama ember bocor atau yakin kita bisa bangun tangki cerdas. Hasilnya pun dua, takut modal kabur atau optimis kita bisa ciptakan pasar yang lebih besar. Pada akhirnya, inilah pertanyaan utamanya. Kalau pajak untuk orang kaya itu ibarat vaksin untuk penyakit ketidaksetaraan, pertanyaannya, sistem kita cukup kuat nggak buat nerima dosisnya? Atau jangan-jangan membiarkan penyakit ketidaksetaraan ini menyebar, justru risikonya jauh lebih besar? Nggak ada jawaban yang gampang, tapi apapun pilihan kita sebagai masyarakat, itu akan membentuk dunia yang kita tinggali. Jadi, Anda pilih yang mana?